Rocky Gerung komentari Gibran jadi cawapres Prabowo Subianto, mewanti-wanti dendam Megawati versus Jokowi. Dilansir dari Jakarta TV1news.com, Gibran Rakabuming Raka putra sulung Presiden Jokowi akhirnya didaulat menjadi bakal calon wakil presiden bacawa pres mendampingi bakal calon presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya Prabowo mengatakan keputusan pemilihan Gibran sebagai cawapres sudah bulat. Dia mengatakan akan berjuang untuk menang pada Pilpres 2024. Kita telah berembuk secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Kita telah berembuk secara final, secara konsensus seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai Cawapres Koalisi Indonesia Maju untuk 2024 sampai 2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju, ujar Prabowo. Awalnya Gibran putra sulung Presiden Jokowi diusung oleh Partai Golkar menjadi Cawapres 2024 bersama Prabowo Subianto. Gibran kemudian secara resmi ditunjuk oleh Prabowo Subianto sebagai bakal Cawapres Koalisi Indonesia Maju. Rocky Gerung menanggapi soal Prabowo Subianto berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka dan meninggalkan PDIP. Nah, bagi PDIP udah final, justru melihat oke udah selesai di situ, maka tinggal tunggu perang, dan perang pemilu hari ini atau hari-hari ini tidak lagi akan jadi perang narasi tapi perang kecurangan tuh. Bagi PDIP sudah final, justru melihat oke sudah selesai di situ, maka tinggal tunggu perang, dan perang pemilu hari ini atau hari-hari ini tidak lagi akan jadi perang narasi tapi perang kecurangan, ujarnya dilansir YouTube Rocky Gerung Official. Maka mulai disiapkan tuh harus menang mutlak, maka sejumlah instansi, sejumlah institusi, sejumlah tokoh dan peralatan intelijen sudah dipasang oleh satu kubu, dan kubu yang lain juga akan lakukan hal yang sama. Maka disiapkan tuh harus menang mutlak, maka sejumlah instansi, sejumlah institusi, sejumlah tokoh dan peralatan intelijen sudah dipasang oleh satu kubu, dan kubu yang lainnya juga akan lakukan yang sama, ujarnya. Jadi kelihatannya dendam akan versus dendam. Nah, semua ingin menang mutlak gitu. Itu artinya perencanaan kecurangan sudah dimulai sejak sekarang. Jadi kelihatannya dendam versus dendam itu. Semua ingin menang mutlak. Itu artinya perencanaan kecurangan sudah dimulai dari sekarang, tuturnya. Heri Subeno Arif, jurnalis senior, bertanya kepada Rocky Gerung jika ada skenario seperti Pilpres 2019 di mana salah satu yang menang kemudian ditarik masuk satu kabinet. Merespon hal itu, menurut Rocky Gerung, situasi kemarin Prabowo dan Jokowi berbeda karena tidak ada dendam berdahsyat Megawati dan Jokowi. Jadi tetap ini di belakang ini ada vendetta, ada personal vendetta, balas dendam personal, dan itu yang akan dimaksimalkan. Jadi tetap di belakang ini ada vendetta balas dendam, ada personal vendetta balas dendam personal, dan itu yang akan dimaksimalkan, ujarnya. Tidak mungkin Jokowi itu memasang Gibran dan tahu bahwa Gibran itu ada liability bagi Prabowo, dan pengetahuan itu kemudian dianggap ini perang biasa. Pasti Pak Jokowi akan kerahkan seluruh kemampuan dia untuk bertempur dengan Megawati itu. Nggak Jokowi itu memasang Gibran dan tahu Gibran itu ada liability bagi Prabowo, dan pengetahuan itu dianggap perang biasa. Pasti Pak Jokowi akan kerahkan seluruh kemampuan dia untuk bertempur dengan Megawati, tambahnya. Demikian juga bagi Megawati sebaliknya, Rocky mengatakan kalau Megawati terhina lantaran Gibran yang merupakan kadernya malah jadi cawapres Prabowo. Ya mestinya dari awal bilang mundur, tapi di hari-hari terakhir baru pamit dari PDIP setelah ada kepastian dia mau jadi cawapresnya Prabowo kan. Mestinya bilang mundur, tapi di hari-hari terakhir baru pamit dari PDIP setelah ada kepastian dia mau jadi cawapresnya Prabowo, terangnya. Jadi Gibran jadi sangat oportunis karena meminta mundur setelah dia jadi capres Gerindra, capres Golkar bahkan tuh untuk dipasangkan dengan Prabowo yang dari Gerindra itu. Jadi Gibran sangat oportunis karena meminta mundur setelah dia jadi cawapres Gerindra, cawapres Golkar bahkan untuk dipasangkan dengan Prabowo, tuturnya. Kemudian akademisi yang juga merupakan filsuf ini menuturkan bahwa pertarungan Pilpres ini lebih kepada alat versus alat, tak ada lagi adu ide dan gagasan. Dia pun menjelaskan maksud dari vendetta dendam versus dendam dengan menanalogikan sebagai mafia. Antara mafia kan, dan biasanya mafia itu juga awalnya satu keluarga kemudian berpisah tuh, dan karena mainannya beda-beda, lalu
perang antar geng itu. Ini Cuman antara mafia kan, dan biasanya mafia itu juga awalnya satu keluarga kemudian berpisah itu karena mainnya beda-beda. Lalu perang antar geng tuturnya. perang antar geng sebetulnya, geng Istana dan geng Tuku Umar tuh. Dan kita menyaksikan itu sebagai satu peradaban politik yang busuk atau memburuk minimal. Perang antar geng sebetulnya geng Istana dan geng Tuku Umar kediaman Megawati. Dan kita menyaksikan itu sebagai satu peradaban politik yang busuk dan memburuk minimal ibunya.